I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktu untuk masuk di Zoom untuk melaksanakan diskusi makalah teman kami yang bernama Priti Barmu Zubair. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Priti untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Di sini makalah saya yaitu berjudul Upaya Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tongkuno dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Di sini pada bab 1 yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Langsung saja, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, biasa kita mendengar mengenai kata disiplin. Dalam KBBI, disiplin berarti ketaatan, yang dimana artinya kita taat terhadap apa saja yang menjadi aturan-aturan yang berada di dalam lingkup sekolah. Dengan kesadaran tersebut, ia berusaha menemukan jalan hidup dan mulai mencari nilai-nilai tertentu seperti kebaikan, keluhuran, kebijaksanaan, keindahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, edukatif dalam bentuk pendidikan dan bimbingan, pengarahan maupun pendampingan sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut agar berkembang ke arah positif dan produktif. Dengan demikian, bimbingan sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, dan usaha tersebut tidak akan terlaksanakan tanpa adanya peran serta dari guru bimbingan konseling. Di sini pada rumusan masalah yaitu ada 3 masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesadaran siswa dalam berperilaku disiplin. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disiplin. Dan yang terakhir yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam meningkatkan perilaku disiplin tersebut. Selanjutnya pada tujuan masalah yaitu tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana kesadaran siswa dalam berperilaku disiplin. Kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor perilaku disiplin. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan perilaku disiplin. Pada bab 2, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama kesadaran berperilaku disiplin. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disiplin. Yang ketiga, upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan perilaku disiplin. Mungkin langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu kesadaran berperilaku disiplin. Kesadaran diri adalah kesadaran di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang tersebut memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar dengan dirinya sendiri yang nyata. Menurut Dani Goleman dalam M. Kam dan Karis 2014-99, kesadaran diri yaitu perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang pada dasarnya, pemahaman guna menerapkan tertib dimengerti oleh para peserta didik. Walaupun seperti itu, kesadaran dan pemahaman tertib anak didik tidak boleh disamaratakan. Pada usia remaja, mereka sangat mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, akan membuat individu mempunyai proses kognitif yang sangat baik dalam diri mereka, seperti ingatan, pikiran, serta emosi yang ada dalam diri mereka. Ada tiga tipe kesadaran siswa dalam berperilaku disiplin, yaitu yang pertama, kesadaran disiplin termaksud dalam kategori yang baik. Misalnya, ada siswa yang datang ke sekolah sebelum berbunyi masuk dan berpakaian sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, kesadaran disiplin termaksud dalam keadaan cukup. Misalnya,
Sebagian siswa yang selalu menunggu perintah dari guru, contohnya memotong rambut, memasukkan baju dalam celana, tetapi ada juga beberapa siswa yang tidak melakukan perintah dari guru tersebut. Yang ketiga, mereka yang kesadarannya dapat digolongkan sangat kurang. Misalnya ketika kegiatan KBM, mereka yang seharusnya masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar, tetapi mereka malah bersembunyi, berpura-pura sakit agar bisa tidur di UKS. Bahkan ada beberapa siswa yang lari ke kantin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku disiplin. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal. Yang pertama yaitu keadaan keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan dan menciptakan perilaku seseorang. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu menerapkan norma serta aturan-aturan yang ada di dalam sebuah keluarga, sehingga dengan adanya aturan serta norma tersebut mampu membentuk perilaku anak yang disiplin. Perilaku disiplin dalam keluarga sangat berperan penting dalam membantu anak agar menjadi seseorang yang baik ketika dia berada di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu keadaan lingkungan. Sekolah siswa berperilaku disiplin tergantung dari sekolah tersebut. Apabila di sekolah tidak ada yang namanya perhatian dari guru-guru di sekolah, maka siswa enggan untuk berperilaku disiplin. Ketika guru hanya melihat atau malas bosan terhadap siswanya, maka para siswa juga enggan melakukan sesuatu perilaku yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, keadaan di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang sangat luas dibandingkan di sekolah maupun di rumah. Masyarakat juga berperan penting dalam membentuk perilaku disiplin. Ketika dalam masyarakat tersebut tidak berperilaku yang baik atau tidak mencontohkan perilaku yang baik, maka keadaan seseorang bisa berpengaruh menghambat terbentuknya kualitas hidup seseorang. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama, keadaan fisik individu yang fisiknya sehat akan melakukan tugasnya dengan baik. Dalam keadaan kesadaran, mereka tidak terganggu sehingga mereka akan menaati peraturan maupun norma-norma yang ada. Yang kedua, keadaan psikis. Keadaan psikis seseorang mempunyai ikatan yang erat dalam keadaan seseorang. Mengapa dikatakan demikian? Karena hanya orang sehat atau orang normal dapat melaksanakan peraturan yang ada. Terdapat beberapa sikap yang menjadi suatu penghalang dalam kita membentuk perilaku disiplin, misalnya ketika seseorang merasa sedih atau merasa rendah diri. Pembahasan yang terakhir yaitu upaya guru BK dalam meningkatkan perilaku disiplin. Bagaimana peran guru BK dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam berperilaku disiplin, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama, sebagai guru BK kita dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap mereka mengenai pentingnya kesadaran disiplin. Yang kedua, kita harus terus-menerus mengingatkan kepada siswa agar dapat mengingat serta mematuhi peraturan yang ada di lingkup sekolah. Yang terakhir yaitu sebagai guru BK, kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, misalnya datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, serta sesuai dengan peraturan sekolah, agar siswa dapat mencontoh perilaku kita tersebut dan dapat diterapkan di diri mereka sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Priti Barmu Zubair karena telah mematerinya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana kasih mesin screen-nya tapi aku kesini. Izin masuk moderator. Silakan. Izin bertanya. Iya, silakan masuk.
Baik, mungkin langsung saja. Saya di sini ingin bertanya kepada Priti Barmu Zubair mengenai mengapa kedisiplinan dan Baik, mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin karena teman-teman lagi masih sementara mencari pertanyaan, mungkin di sini saya akan bertanya kepada Priti Barmu Zubair yang pertanyaannya, apakah ada kendala guru BK dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? Baik, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. izin moderator, saya mau bertanya. Iya, saya persilakan Aryani Aditya. Yang main itu pertanyaan itu. Pertanyaannya, mengapa para siswa dengar suaraku tidak? Terdengar. Pertanyaan saya, mengapa para siswa di sekolah harus memahami dan menerapkan nilai kedisiplinan? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin untuk pertanyaan Aryani Aditya bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Saya Merviandini. Iya, saya silakan. Tunggu moderator izin. Pertanyaan saya itu, mengapa kedisiplinan dapat dikatakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan di masa depan? Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Merviandini. Mungkin kita akan memberikan waktu kepada Priti Barmu Zubair untuk mencari
mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin kepada Priti Barmu Zubair. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Yang dimana pertanyaannya itu, apakah ada kendala dalam guru BK dalam meningkatkan kedisiplinan siswa pada SMK Negeri 1 Tongkuno? Mungkin langsung saja, ada beberapa kendala guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa pada SMK Negeri 1 Tongkuno, yaitu kendala itu sendiri adalah siswa-siswi yang sudah terbiasa atau sering melakukan pelanggaran. Peraturan yang ada tidak membuat siswa akan takut sanksi terhadap apa yang mereka langgar. Tidak ada niat siswa untuk berperilaku disiplin, rasa malas yang berlebihan terhadap sesuatu, tidak adanya kesadaran diri, dan siswa yang selalu menunda-nunda hal yang seharusnya sudah menjadi kewajiban mereka sebagai siswa, serta kurangnya dukungan dari orang tua maupun orang sekitarnya untuk siswa tersebut berperilaku disiplin. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawabannya sangat jelas, jawabannya saya terima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Merifi Andini, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa kedisiplinan dapat dikatakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan di masa depan? Yaitu, disiplin membentuk karakter kedengaran suaraku? Disiplin membentuk karakter pribadi seseorang untuk bekerja secara sistem dan mematuhi peraturan yang berlaku. Bila kita terbiasa dengan disiplin, maka tidak akan mudah menunda-nunda pekerjaan. Disiplin ini sangat penting untuk mempercepat kita mencapai kesuksesan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada yang bertanya, apakah diterima? Baik, saya terima dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aryani Adecaya, yang dimana pertanyaannya yaitu, mengapa para siswa di sekolah harus memahami dan menerapkan nilai kedisiplinan? Yaitu dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Siswa yang disiplin yaitu siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di sekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada yang bertanya, apakah jawabannya diterima? Ya, saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari teman kami, Priti Barmu Zubair. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Priti Barmu Zubair untuk membacakan kesimpulan dari hasil makalahnya. Kepada Priti Barmu Zubair, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya yaitu disiplin sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi siswa dalam melakukan suatu kegiatan proses belajar, karena dengan adanya kedisiplinan siswa mampu mengarahkan diri siswa, mengendalikan apa yang mereka lakukan, terutama pada perilaku yang tidak mencerminkan seorang siswa. Gambaran kesadaran disiplin siswa SMK Negeri 1 Tongpuno sangat beragam. Kedisiplinan siswa tidak hanya tumbuh ketika di sekolah saja, tetapi kedisiplinan siswa bisa berpengaruh terhadap pendidikan orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Banyak cara atau upaya yang dilakukan oleh guru piket serta guru bimbingan konseling dalam membantu meningkatkan kedisiplinan siswa. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dengan pembacaan kesimpulan maka berakhir pula presentasi teman kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.